Halo semua pengikut alur cerita, apalagi bagi Anda yang gemar sepak bola. Video kali ini kami akan menyuguhkan sebuah kisah dari dunia olahraga, bercerita seorang remaja dari desa terpencil yang berjuang mengejar cita-citanya menjadi pesepak bola profesional di Indonesia. Di sini juga banyak disinggung soal situasi industri sepak bola Indonesia yang pada saat itu memasuki era paling kelam, di mana kekacauan terjadi di pihak federasi yang ramai sekali isu pengaturan skor. Film ini juga dibintangi langsung oleh beberapa pemain bola profesional, diantaranya Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, Bima Sakti, dan lain-lain. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari masuk alur ceritanya. Pada tahun 2010, di mana pada saat itu euforia sepak bola Indonesia sedang tertuju pada keberhasilan timnas menembus final Piala AFF. Namun sayang, skuad Garuda harus diganyang Malaysia dengan skor 0-3 lewat gol Safi Sali dan Asyari Samsudin di final leg pertama, lewat pertandingan yang dinilai kontroversial dan banyak campur tangan mafia bola. Hiruk-pikuk sepak bola saat itu juga mempengaruhi atmosfer sepak bola anak-anak desa. Salah satunya Desa Langitan di kawasan lereng Bromo. Sekumpulan remaja usia belasan rutin bermain bola setiap sore di hamparan tanah pasir yang luas itu. Seorang pelatih tarkam bernama Hasan turut mengamati permainan mereka. Setelah permainan selesai, Lee Hasan menghampiri salah satu anak bernama Wahyu. Anak lokal itu dinilai mempunyai bakat di atas anak-anak lain. Bahkan Hasan menyamakannya dengan sejumlah pemain timnas seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, ataupun Widodo Cahyono Putro. Ia yakin bahwa suatu saat nanti anak itu bisa main di Gelora Bung Karno. Tapi saat itu, Wahyu tak begitu menanggapi ocehan Lee Hasan yang ia rasa sangat berlebihan. Wahyu pun segera berlari untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Wahyu lekas mengganti pakaiannya untuk bersiap pergi ke sekolah. Wahyu adalah anak sematawayang dari keluarga miskin dengan ayahnya yang bernama Darto, seorang penjual kopi dan mie seduh di kawasan Bromo. Sebelum Wahyu berangkat, ayahnya selalu menitip pesan agar Wahyu langsung pulang setelah jam sekolah selesai dan melarangnya keluyuran, apalagi untuk bermain bola. Wahyu berangkat dengan dua sahabatnya yaitu Mitro dan Purnomo, menaiki sepeda ontel yang telah dimodifikasi dengan mesin 2 tak. Di perjalanan mereka sempat menggoda murid perempuan bernama Indah yang sekaligus putri kepala sekolah. Di dalam kelas saat pelajaran agama, Wahyu diam-diam mendekati Indah. Wahyu mengajak Indah untuk menonton pertandingan sepulang sekolah. Kebetulan ia disewa oleh Kampung Karangsari dalam lanjutan Liga Tarkam menghadapi Dusun Jatimulya nanti sore. Sore hari tiba, masyarakat lereng Bromo sudah berkumpul untuk mendukung kampungnya masing-masing. Lee Hasan juga sudah berada di sana dan ditunjuk sebagai pelatih tim Karangsari. Hasan dituntut untuk membawa kemenangan bagi tim Karangsari agar kepala desa senang dan bisa jadi bahan kampanye untuk Pilkades bulan depan. Ia juga akan diberikan bonus uang jika anak asuhnya berhasil meraih poin. Lee Hasan kemudian menghampiri Wahyu untuk ia berikan jersey dan sepatu. Wahyu akan masuk di babak kedua dan akan ada bonus untuk setiap gol yang ia cetak. Sementara Pak Darto, ayah Wahyu, menunggu kedatangan anaknya yang tak kunjung pulang sambil terus menawarkan anget-anget di jalur pendakian. Di babak pertama, Karangsari tampil buruk dan terus digempur anak-anak Jatimulya yang kini memimpin 1 gol dalam skor sementara. Saat turun minum, bocah Karangsari habis digoblok-gobloki oleh Hasan. Wahyu kini mulai disiapkan masuk lapangan. Wahyu diharapkan memberi perubahan, gak peduli lagi dia bisa cetak gol atau tidak. Masuk ke babak kedua, Karangsari yang kini diperkuat Wahyu tampil lebih agresif, apalagi setelah Wahyu melihat Indah perempuan pujaannya di pinggir lapangan. Anak itu bermain gacor dan mencetak gol penyama kedudukan. Menjelang akhir pertandingan, tim Karangsari mendapatkan hadiah free kick yang akan dieksekusi oleh Wahyu. Suasana menjadi hening dan Wahyu pun berhasil menjebol gawang lewat flashingnya ke pojok kiri gawang, sekaligus jadi gol penentu kemenangan. Sementara di Bromo, Pak Darto sudah putus asa menunggu Wahyu hingga sore hari dan memutuskan pulang berjalan kaki. Malam hari Wahyu pulang mengendap-endap lewat belakang rumah. Namun sial, Pak Darto ternyata sudah mengintai dan langsung menyergap Wahyu. Dalam puncak tensinya, Pak Darto langsung mengambil sepatu bola Wahyu dan membakar Adidas loakan itu.
Malam itu juga disiarkan final AFF leg kedua Indonesia versus Malaysia. Seluruh warga mengadakan nobar di beberapa titik, salah satunya di kediaman pelatih Persema Malang Timo Schönemann, yang juga mengundang beberapa pemain Persema seperti Kapten Bima Sakti dan bek mereka Sam Pierre Patrick. Sementara Wahyu memberanikan diri untuk meminta maaf pada bapaknya soal kejadian tadi, kemudian mengajak Pak Darto berjualan kopi di halaman rumah kepala desa yang juga sedang diadakan nonton bareng. Karena tujuan bisnis, Darto pun setuju dengan ide anaknya itu. Kick off babak pertama Indonesia versus Malaysia dimulai. Wahyu sibuk melayani pesanan kopi. D. Hasan memanggil Wahyu untuk berbincang dengan pura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai bapaknya. Di sini Le Hasan kembali mengajak Wahyu untuk balik bermain membela Dusun Karangsari 2 hari lagi. Wahyu awalnya menolak, namun karena bayarannya cukup tinggi, akhirnya Wahyu setuju. Singkat cerita, acara nobar pun selesai. Walaupun menang di kandang, Indonesia tetap kalah dengan agregat 4-2. Semua penonton pulang dengan rasa kecewa. Besoknya di sebuah warung kopi, Le Hasan asik berbincang dengan bos klub Karangsari bernama Pak Gatot. Terlihat pula berita TV yang menayangkan konferensi pers di mana dua pemain naturalisasi idola baru, yaitu Irfan Bahdim dan Kim Jeffrey Kurniawan, resmi direkrut Persema Malang di LPI. Bagi yang belum tahu, saat itu terjadi dualisme liga antara Liga Super di bawah PSSI dan Liga Premier sebagai tandingannya. Setelah ngobrol bola sana-sini, Le Hasan memanggil Wahyu yang sedang pemanasan untuk ia perkenalkan pada Pak Gatot. Namun pandangan Wahyu teralihkan pada seekor kuda milik Pak Gatot yang tercancang di tiang warung. Kemudian ia membuat kesepakatan, jika tim Karangsari menang besok sore, maka kuda itu jadi miliknya. Tapi jika kalah, Wahyu harus bersedia main selama 5 pertandingan ke depan untuk tim Karangsari tanpa dibayar sepeser pun. Pak Gatot pun setuju dengan tawaran nekat Wahyu. Hari berikutnya pertandingan Karangsari versus PMFC dimulai. Seperti biasa, Karangsari tertinggal lebih dulu. Mereka terus ditekan oleh tim lawan yang notabene merupakan klub tarkam terbaik Probolinggo. Wahyu baru datang saat babak pertama hampir selesai. Begitu ia dimasukkan di babak kedua, anak dari langitan ini tampil on fire dengan memanfaatkan tendangan free kick serta syuting jarak jauhnya. Ia berhasil mencetak brace serta membalikan kedudukan menjadi 2-1 untuk kemenangan tim Karangsari. Kemudian pada ba'da maghrib, Pak Gatot memberi selamat dan menyerahkan kudanya kepada Wahyu. Ia memuji Wahyu dengan bilang bahwa ia sama hebatnya seperti bapaknya dulu. Saat semuanya akan pulang, Wahyu bertanya kepada Le Hasan soal omongan Pak Gatot tadi. Ia penasaran apakah dulu bapaknya suka bermain bola. Le Hasan pun dengan terpaksa bercerita semuanya. Ia mengambil foto di dompetnya dan menunjukkannya kepada Wahyu. Foto itu merupakan kenang-kenangan Le Hasan saat menemani ayahnya bermain di Persema. Yap, Pak Darto adalah pemain Persema sebelum Wahyu lahir. Sudarto adalah pemain ambisius, namun karena cedera pada kakinya, ia dibuang tim dan karirnya berakhir jadi seorang penjual kopi di kawasan Bromo. Itulah alasan Darto melarang Wahyu jadi pemain bola, karena tak mau anaknya bernasib sama. Di sela Le Hasan bercerita, tanpa diduga, datang Pak Darto yang langsung memarahi Hasan karena terus ngomporin anaknya main bola. Selain itu, dengan amarah menggebu-gebu, Pak Darto juga tak segan bersikap kasar pada Wahyu. Wahyu kemudian mengambil kuda yang ia menangkan dan memberikannya pada Pak Darto sebagai hadiah. Dia bermain bola selama ini semata hanya untuk membantu ekonomi ayahnya. Sudah lama ia ingin membelikan bapaknya seekor kuda agar tidak terus-terusan jalan kaki jualan kopi. Tak lupa Wahyu juga membelikan bapaknya perlengkapan sholat agar Pak Darto bisa menjadi imam bagi keluarganya. Setelah ini, Wahyu berjanji tidak akan pernah main bola lagi. Besok harinya, Wahyu menjalani hari-hari sebagai pelajar biasa pada umumnya. Ia juga senang melihat bapaknya kini lebih ceria sebagai tukang ojek kuda. Wahyu meminta izin bapaknya untuk pergi besok hari ke kota Malang guna mendukung Indah dalam ajang lomba debat bahasa Inggris. Tentu selama bukan urusan bola, tanpa ragu Pak Darto mengizinkannya. Berangkatlah Wahyu, Mitro, dan Purnomo menuju Malang dengan menumpang truk pengangkut beras. Singkat waktu, sampailah mereka di kota Malang. Saat sedang istirahat di warung, dua bocah TK berlari ke arah mereka sambil teriak minta tolong karena dijahili anak-anak lain.
Wahyu pun memutuskan untuk mengantar para bocil itu pulang ke rumah mereka. Indah yang menunggu nomor pesertanya dipanggil terlihat sangat gugup dan menunggu kedatangan Wahyu. Wahyu yang sudah sampai di rumah anak-anak itu tak menyangka jika kedua bocah yang ia tolong merupakan putra dari Coach Timo yang merupakan kepala pelatih Persema Malang. Sebagai bentuk terima kasih, Coach Timo memberi Wahyu sebuah poster bergambar Irfan Bahdim yang ia tanda tangani dan diberi tulisan Never Give Up sebagai pesan untuk Wahyu. Indah yang tak juga melihat Wahyu datang semakin terlihat gugup dan akhirnya harus menjadi runner-up dalam lomba debat itu. Malamnya setelah pulang ke Bromo, Wahyu mampir ke rumah Indah dengan mengetuk-ngetuk jendela kamar. Dengan wajah ketus, Indah langsung menyuruh Wahyu pergi. Namun sebelum pergi, Wahyu menanyakan arti tulisan Never Give Up di posternya. Indah yang terlanjur kecewa malah memplesetkannya bahwa arti tulisan itu adalah jangan temui aku lagi. Dengan wajah murung, Wahyu pun pulang ke rumahnya. Besoknya, saat Wahyu diajak berjalan-jalan menunggang kuda dengan bapaknya, Pak Darto tiba-tiba menyuruh Wahyu mengambil bola yang biasa ia sembunyikan di semak-semak. Walaupun Wahyu bingung dari mana bapaknya tahu soal bola itu. Kemudian Pak Darto mulai mengajari anaknya itu cara menggocek bola dengan cara yang sedikit nyeleneh, di mana Wahyu suruh berduel dengan melawan kuda. Di sore itu juga, kebetulan Coach Timo sedang mendaki Gunung Bromo ditemani Matias. Mereka tak sengaja melihat Wahyu berlatih dengan seekor kuda dari kejauhan, dan sang pelatih terkesima melihat bakat anak itu. Wahyu pun selesai latihan, dan Pak Darto nampaknya kini mulai memberi lampu hijau untuk mengizinkan Wahyu kembali mencintai sepak bola. Hari kembali berganti. Sepulang sekolah, Wahyu sudah ditunggu oleh Le Hasan di depan gerbang. Le Hasan mengabari Wahyu bahwa sedang ada tamu istimewa yang menunggu di rumahnya. Dan dengan buru-buru, Le Hasan tancap gas mengantar Wahyu pulang. Ternyata, rumah Wahyu kedatangan Coach Timo dan Mr. Matias. Timo menawarkan Wahyu untuk mengikuti tryout Persema Malang yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Le Hasan yang berlaga seperti agen pemain pro, siap menemani Wahyu sampai di Malang tepat waktu. Singkat cerita, berangkatlah Wahyu dan Le Hasan menuju Malang dengan menaiki motor klasiknya. Sementara di lapangan, seluruh pemain Persema sudah melakukan sesi latihan. Nasib sial kembali menimpa Wahyu, di mana perjalanannya harus terhambat akibat ban sepeda motor yang bocor. Saat mampir ke sebuah bengkel, beruntung Wahyu melihat sebuah pick-up yang akan membawa barang ke kota Malang. Karena supir sama-sama pendukung Persema, Wahyu pun diizinkan untuk menumpang. Sampai di Malang, Wahyu langsung menghadap Coach Timo dan meminta maaf atas keterlambatannya. Apalagi Wahyu tadi malah nyasar ke Stadion Gajayana, kandang Arema. Untuk kali ini pelatih Timo masih memaafkan dan menyuruh Wahyu segera mengganti seragam. Wahyu balik ke lapangan dan langsung diberi arahan staf pelatih. Wahyu yang ditempatkan di posisi sayap langsung bisa beradaptasi dan memberi satu assist. Sang pelatih kemudian menyuruh Wahyu bertukar tim. Ia ingin melihat bagaimana jika Wahyu dipasangkan dengan Bahdim. Secara mengejutkan, Wahyu mampu memberi dampak besar terhadap permainan. Malam harinya di Desa Langitan dihebohkan oleh kabar Wahyu yang lulus tryout dan diterima sebagai bagian dari Persema. Begitupun di sekolahnya, Mitro dan Purnomo terus mengumumkan kabar diterimanya sahabat karib mereka. Namun kondisi berbeda harus dihadapi Wahyu, di mana setelah dia melakukan medical check up, dokter menemukan keanehan pada tubuh Wahyu. Hasil MRI menunjukkan bahwa terdapat benjolan di bagian lututnya. Wahyu didiagnosis mengidap polineuro. Dan benar saja, saat Wahyu latihan sendiri malam hari, staf kepelatihan Persema menghampirinya dan memberitahu bahwa Wahyu tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai pemain di Persema. Dengan berat hati, Wahyu harus mengubur mimpinya sebagai pemain profesional. Setelah dipulangkan, Wahyu hanya bisa menangis mendengar bapak dan ibunya yang kecewa. Terlebih lagi Pak Darto yang sangat marah karena ia kini harus menyaksikan anaknya bernasib sama seperti dirinya dulu. Sementara di sekolah, Mitro dan Pur juga terus dicecar dengan pertanyaan terkait kabar Wahyu yang batal gabung Persema. Di sisi lain, Pak Darto kemudian mendekati Wahyu yang masih ngurung diri di kamarnya. Dari luar ia bilang minta maaf karena telah mencekoki Wahyu dengan cita-cita yang mustahil. Di negeri ini yang tidak mustahil hanyalah maling. Apalagi Persema, sebuah klub kecil dengan sedikit supporter yang terkenal hanya karena kedatangan pemain bule idola anak-anak muda.
Ya, sebuah sentilan dari Hanung Bramantyo, sutradara film ini. Menjelang sore hari, Wahyu mulai keluar kamar dan menenangkan diri dengan pergi ke Bromo. Di sana ia meluapkan seluruh rasa kecewanya pada sebuah bola. Dan ketika hari mulai gelap, ia mendatangi Le Hasan di warung kopi dan bilang bahwa dia siap main bola lagi. Besoknya, teman-teman sekolah Wahyu mendatangi rumah bersama pihak Persema. Matias bilang, Wahyu masih ada kesempatan bermain bola bila menjalani terapi dan ditangani secara benar. Saat mereka tanya di mana Wahyu sekarang, Budarto menjawab bahwa sore ini Wahyu sedang bertanding di lapangan Karangsari. Hal itu membuat Matias terkejut karena seharusnya Wahyu istirahat total agar tidak beresiko cedera permanen. Mereka pun langsung bergegas menjemput Wahyu menuju lapangan. Sementara itu di lapangan Karangsari pertandingan sudah dimulai dan beberapa menit setelah peluit kick off dibunyikan, Wahyu yang tampil dari awal laga tiba-tiba mendapatkan tackle keras yang membuatnya tak bisa melanjutkan permainan. Rombongan Persema dan teman-teman Wahyu yang baru saja tiba di lokasi langsung panik dan menandu Wahyu keluar lapangan. Wahyu langsung mendapatkan perawatan dari Matias yang lebih paham soal fisioterapi. Hari-hari berikutnya, Wahyu menjalani terapi penyembuhan. Mitro dan Purnomo ditugaskan sebagai pemandu jadwal sesuai arahan yang ditulis Matias. Sementara pihak Persema mengadakan konferensi pers menjelang pertandingan melawan Jayakarta beberapa hari lagi. Wahyu yang kondisinya sudah 100% fit, kini bahkan berlatih ditemani dua punggawa Persema yaitu Kim dan Irfan Bahdim. Singkat waktu, tibalah pertandingan Persema yang menjamu tim Jayakarta. Riuh supporter sudah memadati areal stadion. Orang tua, teman-teman, bahkan Le Hasan dan kepala sekolah Wahyu juga berangkat menuju Malang untuk menonton langsung. Disiarkan langsung dari TV nasional, inilah kick-off babak pertama Persema versus Jayakarta. Di babak pertama, Persema berhasil melesatkan gol melalui sundulan Irfan Bahdim. Skor itu bertahan hingga turun minum. Di ruang ganti, Coach Timo hanya memberi instruksi agar para pemain tidak terlalu banyak melakukan salah-salah passing. Masuk ke babak kedua, benar saja Persema kecolongan satu gol balasan dari para pemain Jayakarta. Skor menjadi 1-1. Melihat pola permainan yang tidak berkembang, Coach Timo kemudian menunjuk Wahyu untuk segera masuk. Debut Wahyu disambut sorak-sorai penonton terutama dari orang-orang terdekatnya. Dengan dimasukkannya Wahyu untuk menambah lini serang, tempo permainan pun meningkat. Hasilnya, Persema mendapatkan hadiah penalti yang sukses dieksekusi Irfan Bahdim. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Wahyu dilanggar cukup keras oleh gelandang Jayakarta hingga menghasilkan tendangan bebas. Bola itu dipasing ke sisi sayap dan dilanjutkan Irfan dengan sebuah crossing ciamik. Wahyu dengan posisi bebas menyambutnya dengan jurus tendangan dari langit hingga berhasil merobek jala gawang Jayakarta. Gol itu mutlak menjadi penentu kemenangan Persema. Dan demikianlah cerita Wahyu, seorang anak penjual kopi dari Desa Langitan kawasan Bromo yang kini sukses menjadi pahlawan dan berhasil mengejar cita-citanya.